Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan cara mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita tunggu-tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari yang sangat indah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam video channel YouTube Taman Surga ini. Dan pada sore hari menjelang berbuka puasa ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni Anda mau kaya uang, amalkan sekarang sebelum buka puasa. Nah, sebelumnya silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan berharap untuk bisa senantiasa terhubung silaturahminya dengan kami serta bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Tekan tulisan subscribe yang berwarna merah itu, kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka kita akan terhubung dan kabari ini yang namanya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya dan tidak ada kerugian bagi Anda. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya sekarang. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan Allah, kepada yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, umurnya panjang, diparingi kesehatan, keselamatan, dan juga kecukupan rezeki di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah amal yang bisa kita lakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Amalan ini sangat sederhana, hanya membutuhkan sedikit pengorbanan dari yang kita miliki, niscaya kita akan memperoleh manfaatnya yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, amalan apakah ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, di dalam sebuah hadis yang ditulis atau terangkum dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ada sebuah bab mengenai hal ini dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dalam memberi, dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan dari kelebihan harta. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan memberikan keperwiraan padanya. Dan barang siapa merasa kaya, niscaya Allah akan memberinya kekayaan. Muttafaq alaih. Lafal hadis ini dari Imam Bukhari, sedang lafal Imam Muslim lebih ringkas lagi. Allahumma sholli
ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sahabat channel YouTube Teman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disampaikan bahwa barang siapa yang mau kaya, mau uangnya banyak, mau hartanya banyak, maka sesungguhnya ada sebuah amalan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan sekarang sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Daripada kita hanya tenguk-tenguk saja, hanya diem di rumah saja, gerakkan tangan kita, kemudian berikan sedikit kelebihan harta yang kita miliki. Pak Nafis, saya itu wong sedang kekurangan harta, sedang tidak bekerja ini, tidak punya gaji. Tidak peduli apapun kondisi Anda sekarang, pokoknya sekarang kalau mau kaya, kalau mau diberikan kekayaan oleh Allah, maka harus dalam kesempitan yang ada sekarang, harus luangkan waktu kita, apapun yang kita punya, berikan kepada orang lain, sedekahkan, infakkan. Nah, kita punyanya roti, berikan rotinya. Kita punyanya hanya uang 100 rupiah, berikan uang 100 rupiahnya. Kita punyanya hanya uang 1000, berikan uang 1000-nya. Kita punya uang 5000, gimana caranya berpikir, uang 5000 ini sekarang mau dikasihkan sama siapa? Jadi konsep kita dibalik. Dari yang tadinya meminta, sekarang harus memberi ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah, di sini disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memberi itu lebih mulia daripada menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi infak, orang yang memberi sedekah itu lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang menerima. Sekarang kalau kita ingin jadi orang yang lebih mulia, jadi orang yang lebih memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukan anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bagaimana anjurannya? Anjurannya adalah untuk segera mendahulukan orang-orang yang menjadi tanggungan kita untuk disedekahi dan diinfaki. Nah, sebaik-baiknya sedekah ialah yang diberikan dari kelebihan harta. Jadi harta kita yang kita miliki inilah yang diberikan. Kita pilih sedekah itu yang terbaik, bukan yang terjelek. Kalau kita punya 2 anggur, atau kita punya 2 mangga, atau kita punya 2 jeruk yang sama, yang akan kita berikan orang lain, biasanya kita berikan yang paling jelek. Tetapi mulai hari ini mari kita rubah, berikan yang terbaik untuk orang lain. Karena sesungguhnya harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, harta yang diberikan kepada orang lain itulah yang akan kita panen, yang akan kita menjadi kaya di akhirat nanti. Sedangkan harta yang ada di dunia ini tidak akan dibawa mati. Coba lihat, seberapapun kayanya orang yang ada di dunia ini, kalau meninggal dunia apakah ada yang hartanya dibawa? Tidak ada. Pasti ditinggal di dunia. Syukur kalau nanti akan dirawat oleh anak-anaknya. Yang lebih kurang mengenakkan lagi, yang lebih menyedihkan, kalau harta yang ditinggalkan malah dijadikan rebutan oleh ahli warisnya. Ini yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, sesungguhnya kekayaan kita ini akan dianggap kaya raya itu sesungguhnya dari apa-apa saja yang kita sedekahkan, bukan apa-apa yang kita punya di dunia ini. Kalau di dunia ini kita punya mobil mewah misalnya, saya punya mobil Alphard Pak Nafi jumlahnya 2, tapi kalau mobilnya hanya diparkir di rumah, tidak disedekahkan, maka mobil itu hanya akan menjadi perhiasan dunia saja. Tetapi kalau kita punya mobil 2, satu mobil Alphard, satunya mobil Xenia, yang Alphard ini disedekahkan, yang Xenia dipakai kita, maka mobil itu besok di akhirat akan menjadi tumpaan kita, akan menjadi kendaraan kita melewati jembatan Sidratul Mustaqim. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah, untuk menjadi seperti ini memang tidak mudah. Semakin kaya seseorang, maka akan semakin enggan untuk bersedekah.
Tetapi tidak ada balasan kecuali oleh Allah semakin ditambah kaya bagi orang-orang yang memang ahli kaya. Karena Allah lebih mengetahui, jika dia diberi kekayaan maka dia akan semakin menambah sedekahnya. Dia akan semakin menambah kebermanfaatannya untuk orang lain. Tetapi Allah tahu juga, seseorang ini kalau diberikan kekayaan, diberikan harta yang lebih, maka dia akan menjadi sombong, dia akan menjadi angkuh, dia menjadi congkak. Makanya oleh Allah tidak diberikan kekayaan itu, karena kekayaan itu tidak baik baginya. Ataupun lagi sahabat yang di taman surga, kekayaan bisa membuat seseorang ini menjadi tidak bisa leluasa. Ada orang yang tiap hari bekerja siang malam, pagi siang sore, bekerja terus, tujuannya mencari uang dan kekayaan. Tetapi ketika ditanya, apakah Anda bekerja untuk siapa? Saya bekerja untuk anak istri saya. Tetapi begitu dia dicek, ternyata dia berangkat kerja sebelum anaknya bangun, kemudian dia pulang kerja setelah anaknya tertidur. Artinya apa? Apakah benar-benar dia bekerja untuk membahagiakan keluarganya? Ternyata tidak. Ada kisah yang lain lagi. Ada seseorang yang sangat kaya raya, tetapi dengan kekayaannya dia malah tidak bisa makan apa-apa. Karena dia punya penyakit yang aneh-aneh. Ada penyakit kolesterol, ada penyakit gula, ada penyakit macam-macam. Yang akhirnya dia punya banyak harta, punya duit banyak, punya kekayaannya setinggi langit, tetapi untuk makan saja dia tidak bisa. Makannya yang boleh sama dokter hanya apa? Sayur-sayuran saja. Jadi makannya, duitnya banyak, nggak bisa menikmati. Oleh karena itu, mari sahabat channel YouTube Taman Surga. Sesungguhnya ketika kita nggak kaya, kita nggak punya duit sekarang, kita nggak punya keuangan, masalah kita banyak, tetapi kita masih diberikan kesehatan, sesungguhnya itu adalah harta kekayaan yang harus, yang wajib, perlu sangat kita syukuri. Mari sahabat channel YouTube Taman Surga, sesungguhnya orang yang akan diberi kekayaan adalah orang yang memberikan keperwiraan padanya, dan barang siapa yang merasa kaya. Orang yang merasa kaya meskipun dia tidak punya, dia senantiasa bersedekah, dia senantiasa berinfak, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tunggu waktu berbuka, masih ada waktu sekarang ini untuk kita bisa bersedekah. Mari gunakan waktu sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk bersedekah dengan sebaik-baiknya sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita semua, melancarkan semua hajat kita, dan juga memberikan kekayaan kepada kita dengan wasilah kita melakukan sedekah sebelum waktu berbuka. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat ini bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.